Tentunya karena ini adalah hari pertama masuk sekolah, benar? Ya, supaya pembelajaran itu menjadi tertib, kalian harus punya kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan itu akan kita buat bersama pada kesempatan ini. Selanjutnya kalian harus mentaati kesepakatan kelas tersebut. Kenapa saya minta dibuat kesepakatan kelas bukan peraturan? Kalau peraturan biasanya karena dibuat sepihak, kalian sebagai siswa merasa tidak dilibatkan dan tidak merasa memiliki terhadap aturan yang ditetapkan. Kalau misalnya kita buat kesepakatan kelas, harapannya nanti kesepakatan yang sudah dibuat itu bisa ditaati, muncul dari dalam diri. Motivasinya motivasi intrinsik dari dalam diri kalian sendiri, ingin mentaati aturan yang disepakati. Kalian merasa memiliki terhadap aturan yang dibuat itu, maka disebutlah bukan aturan tapi kesepakatan. Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke. Saya akan bagikan post-it ini. Silakan tulis apa yang kamu yakini. Nilai kebajikan apa yang kamu yakini yang bisa diterapkan di dalam kelas kita. Contoh jujur. Jujur itu bisa kamu narasikan dalam kata-kata. Misalnya selalu berkata jujur misalnya. Toh? Kalau disiplin misalnya datang tepat waktu misalnya. Tapi itu terserah kalian ya. Kalian yang punya narasi yang akan dituliskan di dalam post-it ini. Gitu. Nilai kebajikan kan banyak gitu ya. Ada disiplin, ada tanggung jawab. Silakan kalian pikirkan nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kau usulkan untuk menjadi kesepakatan kelas kita. Nanti kalau sudah banyak kita akan bahas satu-satu. Gitu ya. Di sini 4. Satu orang bisa juga mengajukan 2 ya, tidak mesti 1. Bisa lebih dari 1. Gimana? Sudah selesai? Ya. Oke. Kalau sudah, di sini saya sudah tempel tautas Plato. Ya. Saya akan mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 nanti menempel keyakinan kelas masing-masing di bagian atas. Gitu ya. Anggota kelompok semua kan sudah menuliskan keyakinannya ya. Nah, nanti tulis ditempel di bagian atas kelompok 1, disusul oleh kelompok 2 dan seterusnya. Kelompok kasih lurus ya. Lengket enggak? Kasih rapi, kasih rapi. Oke, kelompok 1 selesai. Oke, kembali. Kelompok 2. Kelompok 4. Ya, maju. Kasih rapi ya. Sudah. Kelompok 5. Lurus dan rapi.
Terakhir, habis. Baik, sekarang untuk yang tabel T, masing-masing tadi sudah ada nilainya gitu ya. Silakan kalian tempel di ini. Kita mulai dari kelompok 1 yang ini apa, yang ini apa, yang ini. Oke, dengar ya. Setelah kalian berdiskusi dengan menggunakan tabel P dan tabel Y untuk bisa memperdalam konsep terkait dengan keyakinan kelas, sekarang kita akan melakukan perbaikan. Jadi ini kan masih spesifik. Nanti untuk keyakinan kelas bahasanya itu akan kita ubah dari bahasa yang sifatnya negatif, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, itu negatif kan? Nanti kita akan ubah menjadi yang nilainya positif, membuang sampah pada tempatnya. Tidak ada kata tidak ada kata jangan, tidak ada kata dilarang. Kenapa? Kalau ada kata-kata yang negatif seperti itu, kesannya kalian melaksanakan atau mentaati kesepakatan kelas kita dengan terpaksa. Betul nggak? Maka nanti kita ubah di kata-katanya gitu ya. Diubah. Nanti kita akan buat lebih bagus lagi. Kita tempel di kelas. Jadi hasil-hasil ini nanti kita akan reduksi atau kita gabung beberapa nilai yang kira-kira sama. Itu nanti kita akan gabung menjadi satu nilai yang disepakati. Kemudian kita akan bentuk di dalam kesepakatan kelas. Nanti kita review kembali. Oke ya? Oke. Baik. Untuk sekarang saya cukupkan dulu sampai di sini. Kalian bisa pulang kembali ke rumah masing-masing karena sudah jam pulang gitu ya. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini. Muhammad Jibril ya. Iya Pak. Jadi begini Muhammad Jibril, kenapa saya panggil ke ruangan saya? Tadi ada laporan. Ketua kelas 9C itu melapor katanya ada keributan di kelas 9C. Ada anak yang menangis karena penyebabnya Jibril gitu, makanya Jibril saya panggil ke sini. Bisa ceritakan kepada Bapak gimana kejadiannya? Tadi tuh Pak, di kelas 9C ada anak bernama Hasim. Dia tuh mengejek-ngejek nama bapak saya. Nah, saya terima. Saya pun mengambil topinya dan pukul kepalanya. Dan Hasimnya pun tarik. Dia sengaja putus. Jadi Hasim mengejek Jibril, menyebut nama bapaknya. Iya. Gitu ya. Nah, terus Jibril mengambil topinya dan memukul Hasim. Selanjutnya ditarik juga dasinya sampai putus gitu. Jadi sebenarnya mempertahankan harga diri dan juga harga diri orang tua atau keluarga kita itu hal yang baik, hal yang penting untuk dipertahankan. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang bisa dilakukan. Apakah ada pilihan lain yang bisa dilakukan sama Jibril selain mengambil topi dan memukul? Iya Pak, saya salah Pak. Salah saya itu karena saya emosi, jadi salah nggak berpikir apa yang mau saya lakukan. Saya yang salah Pak. Jadi apakah ada kesepakatan yang dilakukan? Kesepakatan bersama yang di 9C tadi Pak, ada yang saya langgar. Apa itu? Menghindari kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Jadi memang kan pernah dibuat kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan kelas salah satunya adalah menghindari kekerasan verbal dan fisik. Jadi Jibril sudah melanggar salah satu dari kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama kan gitu ya. Jadi karena Jibril sudah melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kelas dan tentunya di situ ada pihak yang dirugikan, hasilnya juga. Bagaimana cara Jibril untuk bisa mengganti, misalnya memberikan kompensasi kepada Hasim supaya dia tidak merasa dirugikan? Apa yang akan dilakukan Jibril? Mungkin saya akan minta uang ke orang tua saya Pak, tapi saya takut juga Pak nanti saya
marahi sama bapak saya pak. Mhm. Atau mungkin pak, mungkin bisa cicil saya pak. Maksudnya gimana itu cicil? Kan nanti ada uang jajan saya pak, nanti saya tabung ke bapak. Nah kalau sudah cukup nih uangnya pak, bisa kita belikan nasinya untuk Hasim. Jadi kalau sudah cukup uangnya, nanti bisa dibelikan dasi untuk Hasim. Ya pak. Terus kalau untuk supaya Hasim ini tidak merasa sakit hati lagi, apa yang harus dilakukan? Mungkin saya akan minta maaf juga pak. Minta maaf sama Hasim gitu ya. Nah, terus Jibril sampai marah tadi itu karena apa? Nah bapak saya diejek pak. Jadi keinginannya ke depan bagaimana? Dan saya pak, kedepannya itu saya itu di kelas harus mempunyai teman-teman yang ramai, dan dia akan mengontrol emosi lagi ke depannya. Oh, jadi Jibril nanti mau mengontrol emosi ya. Nah, yang jelas setelah kejadian ini kan Jibril sudah minta maaf, harapannya tentu akan menjadi lebih baik lagi ya, banyak teman gitu maksudnya. Oke, Jibril, kira nanti saya akan coba panggil Hasim ya. Mungkin siapa tahu apa yang diinginkan, apakah diintimidasinya atau seperti apa gitu ya. Nanti saya akan pertemukan Jibril dengan Hasim ya. Oke, baik. Saya persilakan dulu untuk keluar ya. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Hasim Ladiga. Hasim Ladiga ya. Iya. Jadi begini Hasim Ladiga, tadi saya sudah panggil juga Jibril gitu ya. Kan ada laporan katanya ada keributan di 9C. Katanya Hasim Ladiga menangis. Coba bisa ceritakan itu kenapa terjadi seperti itu? Iya pak, tadi Jibril dia pukul kepala aku pakai topi, sama ada tarik dasiku juga sampai dan putus. Terputus dasinya. Iya. Oh begitu. Mungkin karena sesuatu hal sampai dia melakukan itu, karena biasanya orang melakukan tindakan itu ada alasannya. Ya, tadi saat kita bermain, saya tidak sengaja menyebut nama orang tua Jibril sampai dia marah. Begitu ya. Jadi Hasim bercanda atau bagaimana? Iya tadi Bercanda kita bercanda. bercanda menyebut nama orang tuanya, dia disinggung. Jadi begini Hasim, karena menyebut nama orang tua itu bisa jadi adalah sebuah kesalahan. Ada nggak kesepakatan yang dilakukan oleh Hasim? Kesepakatan kelas yang tadi Ada pak. apa itu? Menghindari apa? Menghindari kekerasan verbal dan fisik. Kan kita pernah bikin kesepakatan itu bahwa di kelas itu kita harus menghindari kekerasan verbal dan fisik. Nah tadi masuk di mana itu? Kekerasan verbal. Jadi apakah Hasim sudah menyadari bahwa itu tindakan pelanggaran atau suatu hal yang salah? Iya pak. Jadi nanti kedepannya Hasim mau seperti apa untuk memperbaiki kesalahan itu? Nanti saya mau minta maaf kepada Jibril pak. Kan minta maaf ke Jibril. Iya. Apakah hanya sampai minta maaf karena nama orang tuanya juga disebut? Apa yang akan dilakukan? Mungkin ada yang Hasim lakukan supaya harga dirinya Jibril juga bisa dikembalikan. Nanti saya jalan-jalan ke rumah Jibril untuk meminta maaf kepada orang tuanya. Kalau mau minta maaf juga dengan orang tuanya, Iya. itu saya kira bagus gitu ya. Lantas ke depannya gitu ya. Ini kan jadi pelajaran ya. Ada kasus seperti ini jadi pelajaran. Hasim juga tadi sudah dirugikan gitu ya. Iya. Apakah Hasim juga mau memaafkan Jibril? Iya. Ada tuntutan supaya Jibril itu bisa. Saya akan memaafkan dia jika dia mau mengembalikan nasi yang putus. Kenapa harus dikembalikan? Nanti dimarahi ya? Yang nanti dimarahi sama orang tua saya.
ya kan, jangan sampai nanti hasil juga pulang hasilnya tidak ada, jangan sampai dimarahi gitu ya. Iya Pak. Nah, ini saya upayakan ya, diskusikan dengan Jibril juga apa yang harus dilakukan gitu. Nanti saya panggil Jibril, nanti dia jelaskan. Nah, Jibril tadi saya sudah panggil dan menyampaikan dia akan coba menabung untuk bisa membelikan dasi yang baru gitu ya. Dasinya Hasim yang sudah putus tadi nanti diganti gitu ya. Kemudian Hasim tadi juga sudah menyampaikan akan mengunjungi orang tuanya, minta maaf juga sama Jibril. Oke, baik. Satu lagi, Hasim setelah berdasarkan pembelajaran hari ini gitu, kedepannya seperti apa? Saya menjadi anak yang bagaimana? Saya akan menjadi anak yang bisa mendapatkan banyak teman dan tidak ingin lagi menyebut nama orang tua. Oh gitu ya, jadi tidak akan melakukan perbuatan itu lagi gitu ya. Ya. Oke, baik, saya kira saya panggil dulu Jibril ya, Ya. supaya bagaimana penyelesaian di sini. Assalamualaikum Pak. Salam. Nah, saya Jibril. Ini Hasim saya sudah panggil gitu ya. Tadi katanya mau minta maaf sama Jibril juga karena sudah mengikut orang tua. Kemudian Jibril tadi saya sudah panggil juga, sudah sempat berdiskusi, katanya mau minta maaf juga sama Hasim. Apa tadi Jibril selain meminta maaf yang mau dilakukan? Mengganti dasi yang putus. Oh, ganti dasinya yang putus ya. Dia mau nabung-nabung dulu supaya bisa, nggak apa-apa ya, nabung dulu ya, Iya. pelan-pelan nggak bisa sampai dibelikan karena uang jajannya kan udah cukup ya, nggak apa-apa. Dan kemudian nanti Hasim juga minta maaf sama Jibril juga minta maaf sama Hasim karena tindakannya sudah berlebihan ya. Kemudian nanti katanya Hasim jalan-jalan, boleh nggak jalan-jalan ke rumah? Boleh, mungkin kenal dengan orang tua, jangan sampai karena tidak kenal makanya disebut kurang kenal gitu ya, hanya tahu nama saja. Oke, saya kira boleh saling minta maaf dulu lah. Nanti minta maaf dulu. Pelukan dong. Coba. Ya jangan berkelahi lagi ya. Ya Pak. Oke, saya kira itu saja. Nanti kita selesaikan, kita lihat bagaimana perkembangan kasusnya ya. Silakan kembali lagi. Ya. Bapak Ibu guru SMP Negeri 37 Benau Selatan yang berbahagia, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kesempatan materi sisipan pada kegiatan optimalisasi pemanfaatan PMM dalam menyongsong implementasi kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024 SMP Negeri 37 Konawe Selatan. Bapak Ibu, perlu saya informasikan bahwa materi saya ini sebenarnya adalah materi sisipan karena ini adalah diseminasi praktik baik ataupun tugas aksi nyata saya. Sehingga kalau ini sedikit mengganggu materi Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Akan tetapi bahwa materi saya budaya positif itu adalah bagian juga dari implementasi kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ada budaya-budaya yang ingin diterapkan di sekolah, gitu ya. Ada praktik-praktik yang harus diterapkan di sekolah di luar dari materi-materi yang mungkin Bapak Ibu dapatkan hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, judul materi saya adalah implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Ini adalah kegiatan diseminasi, gitu ya, diseminasi dari aksi nyata yang dilakukan. Bapak Ibu, sebelum itu saya ingin mengembalikan fokus Bapak Ibu, mungkin habis makan kenyang gitu ya. Jadi saya ingin Bapak Ibu hadir seutuhnya di dalam ruangan ini, menyaksikan saya, jangan lihat siapa yang membawakan, karena kalau Bapak Ibu ketemu saya sudah biasa gitu. Kalau ketemu Pak Edi pasti beda. Kalau ketemu saya, Pak Bambang gitu, hari-hari juga ketemu kan gitu. Tapi jangan dilihat orangnya,
lihat apa yang disampaikan. Siapa tahu apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya. Insya Allah. Oke, baik Bapak Ibu, saya ingin sedikit bermain sebelumnya untuk mengembalikan konsentrasi Bapak Ibu. Siapa tahu ada yang belum hadir seutuhnya atau belum fokus. Nah, ini dia ice breaking. Apa itu ice breaking? Pemecah. Jawablah teka-teki matematika berikut. Ada ulat, tambah ulat, nilainya 21. Kemudian ada jam, tambah ulat, nilainya 19. Ada bunga, ada jam, ada ulat, nilainya 15. Ulat, bunga, jam, tanda tanya, berapa? Berapa? 15. 15 ya ini? 15, 17, 25. Harus ada alasannya. Oke, Bu Yudit silakan. Bu pakai ini bagus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, kita menganalisa dari gambar yang pertama. Di situ ada gambar apa sih? Ular. Ya, ada 3 ular. Ya, dengan operasi tambah di situ. Ya, ya, kita lihat dari gambar pertama di situ gambar ular. Di situ ada operasi tambah. Jadi 21 bagi 3 itu berarti 1 ular itu 7 ular. Ya, 1 ular itu 7. 7 tambah 7 tambah 7 21. Kemudian ular kita sudah tahu tadi 7. Jadi 19 kurang 7 sisa 12. 12 dibagi 2 6. Ya, jadi jam itu 6. Kemudian gambar ketiga kita sudah tahu jam dengan ular. Ular 7 ditambah 6 13. Berarti 11 kurang 13 berarti ular 2. Nah, kemudian di gambar terakhir di situ operasinya berbeda. Ada tambah, ada kali. Nah, di dalam matematika itu tambah dengan kali ya kali biasanya tingkatan ya. Jadi di situ kita kali dulu. Jadi jam dikali bunga 6 kali 3 18 ditambah 7 jadi 25. Oke, aku luar biasa. Ada yang beda? Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Akan berpasangan, cari temannya, kemudian satu orang sepakati, satu orang pasangannya genggam tangannya. Yang satu tugasnya adalah membuka tangan itu. Orang yang menggenggam, bayangkanlah bahwa di dalam tangan Anda ada satu barang yang sangat berharga dan itu sangat penting bagi kehidupan Anda, kehidupan Bapak itu. Kalau sampai dibuka dan lepas, maka itu bukan milik Anda lagi. Sekarang coba yang ingin membuka, silakan gunakan segala cara, mau membujuk, mau memaksa, mau menindas, silakan. Coba tes. Paksa boleh kalau mau. Bisa nggak? Coba tes aja. Nanti saya beritahu maknanya, maksudnya apa. Bisa. Oke. Artinya bahwa apa yang kita lakukan itu yang kontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Betul kan? Kalau seandainya Bapak Ibu dibujuk dan mau membuka, itu belum tentu dari dalam diri. Bisa jadi itu berasal dari luar. Maka tindakan-tindakan kita sebenarnya bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Gitu ya. Ini nanti berkaitan dengan yang dimaksud dengan disiplin. Kenapa anak itu mau disiplin? Biar Bapak Ibu paksa dia untuk disiplin. Kalau memang dia tidak mau, maka untuk bisa mewujudkan sebuah disiplin yang positif harus muncul dari dalam dirinya sendiri. Itu maksudnya. Oke.
Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Dari luar maksudnya. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kita melakukan sesuatu karena takut sakit, takut dihukum, takut dicela, takut dicerita, takut dimoso sangge. Kita melakukan itu. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dan pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasannya melakukan sesuatu? Banyak. Tapi semua itu berasal dari luar, bukan dari dalam hati kita atau dari dalam diri. Kalau uang itu hilang, yang tadinya dapat uang tidak ada uang, mau kerja, mau melakukan sesuatu, tidak. Kalau tadinya dipuji-puji, kemudian tidak dipuji, tidak. Maka nanti saya akan perkenalkan yang namanya motivasi intrinsik. Bisa next ya. Oke. Disiplin positif dan kebajikan universal lanjutan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin biasanya menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin. Tadi juga sudah cocok yang disampaikan Bu Yudit. Waktu, tepat waktu, anak-anak patuh, itu disiplin. Hadir tepat waktu, ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman. Harus hadir tepat waktu dan seterusnya. Merasa terpaksa. Oh takut, jujurnya. Kemudian kita bicara nilai-nilai kebajikan universal. Kalau Bapak Ibu nanti meyakini suatu nilai yang itu berlaku universal, contoh, mencuri itu adalah suatu tindakan yang tidak baik. Saya yakin bahwa itu adalah sesuatu nilai yang bagus dan saya pegang itu. Maka ada kesempatan maupun tidak ada kesempatan, tidak akan dilakukan yang namanya mencuri. Kalau Bang Nabi bilang kejahatan itu terjadi karena bukan hanya karena adanya niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah memegang satu nilai yang dianggap itu baik dan dipegang teguh dan diyakini, walaupun ada kesempatan, jangankan niat, kesempatan datang pun belum tentu dilakukan. Ya. Sekarang kita lari ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Diego dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada orang motivasinya melakukan suatu tindakan karena menghindari ketidaknyamanan atau takut akan hukuman atau sanksi. Itu motivasi melakukan sesuatu. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ada motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, yang manakah kira-kira paling bagus ini motivasi? 5 posisi kontrol yang harus Bapak Ibu kuasai, atau Bapak Ibu tahu lah, bukan kuasai. Bapak Ibu harus tahu 5 posisi kontrol. Ada 1 sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau atau supervisor, ada sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu guru kira-kira perannya ketika menjalankan tugas dan fungsi Bapak Ibu di sekolah itu biasanya yang mana? Kenapa kau terlambat? Kau itu tidak pernah mau datang cepat, tepat waktu. Pusat.
sekarang saya tanya, itu posisi mana itu? Penghukum, mantap, luar biasa. Aplaus. Saya saja. Membuat merasa bersalah. Contoh. Kenapa kau begitu kasihan? Karena logatnya Bu Fausia, namanya saya dekat-dekat dia. Kenapa kau begitu? Tidak kasihan kah sama Bu Guru? Nanti Bu Guru dimarahi UKS? Iya. Bagaimana nih kalau orang tuamu dia tahu? Itu membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak itu akan merasa ada rasa bersalah, rendah diri karena telah melakukan kesalahan. Sebagai teman, memperlakukan anak dengan seperti temannya gitu ya. Setelah keyakinan kelas dibuat Bapak Ibu, kemudian keyakinan kelas itu harusnya ditaati gitu ya, ditaati oleh semua siswa. Bagaimana kalau ada siswa yang melanggar keyakinan kelas? Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan oleh seorang manajer adalah melakukan restitusi. Tadi saya sudah sampaikan restitusi di depan, gitu ya. Nah, ada satu teknik restitusi namanya segitiga restitusi. Ini dia. Segitiga restitusi. Apa yang dilakukan pada segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Anak itu jangan langsung ditanya, apa kesalahanmu kah? Kau bikin apakah sampai dia menangis? Kau apakan dia? Itu adalah mencari kesalahan. Upayakan menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemungkinan dia ada alasan dia melakukan hal itu, maka harusnya distabilkan identitas, gitu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Contoh kata-kata yang bisa diungkapkan untuk menstabilkan identitas. Tidak semua manusia sempurna. Kelas. Oke, lanjut. Sebenarnya ada analisis kasus Bapak Ibu. Saya ingin putarkan Bapak Ibu sebuah video, gitu ya. Bagaimana melakukan segitiga restitusi. Mau nonton video daripada nonton saya terus? Boleh. Kalau nonton saya terus, saya lihat udah pernah ngantuk gitu ya. Dari sini ke sana, gitu ya. Oke, refleksinya pakai ini lah. Pertanyaan yang keempat, silakan dijawab. Iya, pengalaman yang dialami selama pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Bambang itu menambah wawasan tentang disiplin. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Yaitu perasaan yang saya alami yaitu senang dengan materi yang diajarkan untuk pembelajaran kedepannya. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, pembelajaran yang diperoleh, yaitu saya memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian yang keempat, apa yang Ibu rencanakan untuk dilakukan ke depan? Yaitu saya yang membuat keyakinan kelas, dengan membuat kesepakatan membuat kesepakatan dengan warga kelas. Terima kasih. Oke, baik, kita berikan aplaus buat Bu Yudit. Bapak Ibu ada lagi yang ingin menyampaikan refleksi? Ya, silakan Pak Sikeno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang saya ikuti tadi yang dibawakan di komentari, bahwa satu pengalaman yang saya alami itu adalah, yang saya tulis di sini adalah Nomor 1 Pak. Nomor 1 dulu. ada tambahan ilmu baru. Itu pengalaman itu. Yang kedua, perasaan yang bagaimana perasaan saya, yaitu Salah tempel nanti. Salah tempel. Atau belum ditempel. Nah, perasaannya Bapak saja. Perasaan- Apa yang ditulis? perasaan saya itu
kaget saja. Kaget karena kata peraturan diganti dengan keyakinan. Terus pembelajaran yang diperoleh adalah materi umum tentang disiplin. Yang terakhir adalah apa yang saya lakukan ke depan adalah menerapkan peraturan yang telah disepakati. Terima kasih. Terima kasih. Berikan aplaus kepada Saudara. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah memberikan refleksi gitu ya. Memang agak kurang optimal karena khususnya berbagi praktik baik atau diseminasi ini disisipkan di dalam materi optimalisasi pemanfaatan PMM gitu ya. Waktunya juga tidak banyak. Mungkin nanti pada kesempatan berikutnya kita bisa berbagi kembali terkait dengan bagaimana menerapkan disiplin positif di sekolah kita gitu ya. Tadi sudah ada tentang bagaimana membuat kesepakatan kelas, kemudian sudah ada bagaimana menangani pelanggaran terhadap kesepakatan menggunakan teknik segitiga restitusi gitu ya. Jadi sudah banyak hal-hal yang kita perbincangkan hari ini. Semoga apa yang saya bagikan itu bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, khususnya juga bagi diri saya, sehingga sekolah kita bisa lebih bagus ke depannya. Oke, saya akhiri saja Bapak Ibu untuk sesi berbagi atau diseminasi ini. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada narasumber PMM Bapak Edi Arham.